Apa hubungan bahasa Betawi dan bahasa Melayu? Ada tidak? Bahasa Betawi adalah bahasa Melayu. Oh ya? Iya, karena dia memang kalau dalam buku-buku yang saya baca misalnya Kedatuan Sriwijaya, kemudian buku-buku tentang sejarah Sriwijaya di abad ke-8 ketika memudarnya kerajaan Tarumanegara, maka peradaban Melayu menguasai kawasan Jawa Barat bagian utara. Nah, oleh karena itu pada abad ke-8 itu sudah, meskipun para petinggi menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa segala macam, karena kita diketrik segala macam itu di situ, tapi grassroots kita orang sini sudah diperkenalkan dengan peradaban Melayu. Melayu ini adalah bahasa Melayu yang menjadi bahasa internasional Iya, kita itu. bahasa yang sekarang kita kenal, yang asal muasalnya bahasa Indonesia juga. Itu alasan kenapa Betawi identik dengan pantun, karena dia Melayu. Begitu? Sama seperti Salah satu seperti itu, karena Salah karena berapa sih? dia bahasa Melayu Betawi dikenalnya seperti itu. Dan kan banyak para peneliti seperti misalnya ini kan ya ada C.T. Chreen itu salah satunya C.T. Chreen, kemudian juga ada Nothofer, kemudian ada Kai Ikranegara, kemudian ada Profesor Dr. Muhajir ahli bahasa UI, Bu Multamia sekarang masih aktif di UI, dan teman-teman lain doktor-doktor bahasa lokal bahasa Betawi itu melihat seperti itu, bahwa dia varian lain dari bahasa Melayu, dan ya, akhirnya karena dia ada di sini maka ya, dia menjadi bahasa Melayu Betawi. Dengan kata lain, Betawi adalah dialek dari bahasa Melayu. Iya. Oke, dengan para ahli bahasa Betawi kita hari ini, kan kemarin pada ribut-ribut di kolom komentar YouTube saya, katanya betul Kak, Betawi kok dianggap Melayu dan sebagainya. Saya bilang saya tidak bisa jawab karena saya harus bertemu sama ahlinya. Dan apa pendapat Babe antara hubungan Melayu hari ini dengan Betawi hari ini, mengingat keduanya berasal dari sumber yang sama? Peradaban kita dari dulu tetap ya Melayu, meskipun kita didominasi oleh berbagai kekuatan. Sunda begitu dominan kepada kita di abad ke-13, 14, 15 gitu ya, dengan munculnya pelabuhan Sunda Kelapa. Di pelabuhan Sunda Kelapa itu kemudian mereka melakukan MOU dengan Portugis. Portugis kemudian Jawa yang Islam itu kemudian mendominasi kita. Kemudian di 1619 ketika VOC membumi hanguskan Keraton Jayakarta, kita juga diaduk-aduk, dipengaruhi dan didominasi kita. Karena kita tetap menjadi kita bergaul dengan mereka, hasil pergaulan itu akhirnya menjadi serapan bahasa. Cine dengan Cine kita kuat. Sepek, gope gitu ya, soto, sop segala macam itu akan dari sana. Arab, anak, ente, injid segala macam itu kita serap dari sono. Belanda juga itu atret, ponten, tekor itu kan dari bahasa sono. Kemudian juga dari bahasa Inggris ya udah cukup banyak lah. Nah itu jadi kita menjadi kita dengan diperkaya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu baik Eropa, baik Cina, baik Arab, baik Jawa. Kalau Jawa kan Mindo misalnya, itu jelas. Iya, Mindo kan bahasa Jawa. Kemudian Bagen, Ora, Ngendong, itu kan juga bahasa-bahasa sono yang kita serap. Nah, tetapi kita tetap mempunyai identitas Betawi itu tetap identitas Melayu. Meskipun dia dalam sejarahnya dari abad kedua ketika kerajaan Salakanegara di Kali Tirem dengan Aki Tiremnya itu di Jakarta Utara itu udah berkuasa di sini, dan kemudian abad kelima berganti dengan Tarumanegara. Tarumanegara kemudian pudar karena kekuatan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dengan Mataram Lama, Gajah Mada sebelum Mataram Gajah Mada, Majapahit itu kan gitu. Secara de jure kekuatan itu dikuasai oleh ini. Tetapi secara de facto peradabannya datang dari sana. Itu dapat dibaca dalam buku misalnya Kedatuan Sriwijaya, banyak buku yang diterbitkan itu udah diterjemahkan. Ada beberapa buku-buku tentang Sriwijaya banyak udah diterjemahkan, ditulis oleh orang mana-mana, bahwa abad ke-8 kita didominasi oleh peradaban Melayu, sehingga dengan demikian akar Melayu itu yang lebih mendominasi kita.
Oke, terima kasih teman-teman udah dapat jawaban yang sangat clear dan kita akan ketemu lagi dengan banyak ahli. Itu kenapa saya tidak bisa jawab karena jawaban harus datang dari ahlinya. Sampai jumpa di konten berikutnya, Babe. Ya, terima kasih bersama tim dari Jakarta untuk revitalisasi bahasa daerah untuk bahasa Betawi, Sunda dan Jawa di Kantor Bahasa Provinsi Banten 26 sampai 28 Maret 2024. Terima kasih. Dapur itu sekarang udah berubah alat teknologi semua. Kalau dia perlu masak, dia cuman colokin dia punya apa tuh yang dikeklek. Apa namanya Bu? Magicom apa itu? Nah, dari satu barang itu di dapur, maka Bu Sehat dia sambil ceklek gitu, dia main TikTok, dia main itu segala macam. Kalau kita ambil contoh dia nggak mungkin begitu, dari mukanya yang bersih itu kagak bakalan dia nonton mukjor. Iya. Nah, dari alat itu satu, maka kita kehilangan dandang, kehilangan kukusan, kehilangan anglo, centong, hilang aron. Terus juga kalau dulu, zaman dulu itu kalau kita punya bini habis beranak. Dia punya tete belum ngeluarin air tete, belum punya susu. Maka kita kasih tajin. Oh ya, tajin. Tajin kan? Tajin hilang, ngangi hilang, tutup sajen hilang. Itu kalau saya hitung dari dapur satu alat magicom itu aja udah hilang 30 sampai 40 macam. Jadi begitu. Nah, jadi memang prinsip kita adalah bagaimana revitalisasi ini benar-benar kita kerjain sesuai dengan aturan-aturan dari pemerintah. Karena pemerintah kan yang punya duit. Kita kan rakyat ya Bang ya. Kita rakyat nih. Itu duit rakyat, Pak. Iya, dia kudu ngumpul kita nih. Jadi singkat cerita, kita ikhtiar di sini bagaimana di Betawi itu pengennya kita pan ada berapa ya? Full flow. Ada 7. Man yang kita ambil cuman berapa ya? 6 ya? 6. Sebetulnya itu kalau kita nyanyi itu kan kalau melihat tadi yang teman-teman dari Banten tayangin, jadi model-model begitu kita banyak. Sanggar-sanggar kita itu mengeluarkan lagu-lagu baru yang mengambil misalnya dari musik Sampyong. Mereka banyak. Bahkan Gambang Kromong juga banyak mereka mengeluarkan musik-musik baru yang memang nuansanya nuansa masa lalu, karena beberapa teman berikhtiar kembali bagaimana misalnya mereka menggambarkan soal sedekah bumi, kemudian pesta panen, udah gitu macam-macam. Ya 7 bulan, ya jampe-jampe, nenek unduk-unduk, kaki unduk-unduk, ada daging mengungsir udah kagak. Ada daging si kapes sudah kagak. Peslim pesurip waras hidup putih. Ya ora apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dalam sedekah bumi misalnya, itu mak dukun kita membacakan itu, kalau saya dengerin tuh saya udah hampir 15 tahun ngikutin acara itu. Memang dia kalau dia lagi sadar model begini nih, kagak inget dia tadi apa yang mak baca. Gua lupa. Nah, jadi dia emang kudu di depan menyan, kudu ada macam-macam sajen, maka itu dia baru bisa. Ingsun nang warwi saturune. Ya, itu bahasa Jampe, bahasa yang Jawa kan, bahasa kita begitu juga yang Jawa kan. Nah itu buat penyakit. Jadi emak-emak kita itu ngegerenteng selalu, bahasa kerennya tuh Bang Radik bilang itu ini apa namanya, soliloquy. Dia ngegerenteng. Syair-syair dari Rupa Nabi yang misalnya, Assalamualaikum